hipotesis yang lain bahwa kejadian makhluk-makhluk hidup di bumi ini termasuk manusia, konon teorinya itu dari bakteri atau kuman-kuman yang datang dari angkasa luar, dari planet yang lain. Tetapi hal itu akan menjadi tidak terjawab. Ketika diajukan pertanyaan ternyata tidak terjawab hipotesa itu. Yaitu ketika bakteri atau kuman yang masuk dari planet lain itu, sedangkan lapisan-lapisan udara yang melindungi bumi ini, apalagi itu kuman, meteor saja sudah hancur lebih dulu sebelum jatuh ke bumi, ya akan terbakar dengan gesekan udara yang luar biasa itu, apalagi kuman-kuman. Satu. Kemudian yang kedua, bahwa bumi sendiri dalam keadaan panas yang luar biasa menurut teori Big Bang yang disebarluaskan oleh George Lemaitre itu sendiri, mengatakan bahwa bumi sendiri proses mendinginnya itu melalui zaman yang menempuh sampai 4 miliar tahun lamanya baru mendingin. 400 ya, sampai sekarang dari mulai Big Bang pertama itu sekitar 1414 miliar tahun yang lalu, dan 4 miliar terakhir baru bumi itu mendingin sampai menjadi layak ditinggali oleh makhluk-makhluk hidup itu. Kemudian di dalam surat An-Nur, kita kembali teori ini mengatakan bahwa asal muasalnya makhluk hidup itu dari mana prosesnya. Ini informasi dari surat An-Nur ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabatin mimma, bahwa Allah itu menciptakan semua binatang itu asalnya dari air. Faminhum man yamshi ala batnihi, diantaranya ada binatang yang berjalan dengan menggunakan perutnya. Wa minhum man yamshi ala rijlaini, dan ada yang berjalan dengan dua kaki. Wa minhum man yamshi ala arba, dan ada binatang yang berjalan dengan empat kaki. Kemudian informasi dalam surat Al-Anbiya dikatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, bahwa kami jadikan semua makhluk hidup itu berasal dari air. Artinya dari air yang ada di bumi ini, bukan yang ada di planet yang lain. Sampai akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi perdebatan di warung kopi. Jadi asalnya itu ayam dulu apa telur dulu? Telur dari mana? Ya, ayam. Ayam dari mana? Telur. Jadi mana dulu? Itu. Dan akhirnya sampai berkelahi, berantem di warung kopi itu. Yang pasti ya dimulai dari yang hidup dulu, ya, binatang dulu. Kemudian qalu inna hunaka hadaratun qabla Adam alaihissalam, sampai tentang informasi Adam dalam Al-Quran yang hampir diyakini oleh umat Islam sebagai makhluk pertama, manusia pertama. Itu juga ada sebagian orang yang menyatakan bahwa Adam itu bukan makhluk yang pertama, tetapi yang diyakini, saya sendiri meyakininya bahwa Adam itu makhluk yang pertama kali yang mempunyai tingkat intelektualitas tertinggi. Dari mana itu informasi terjadi? Adalah dari Al-Quran sendiri, bahwa ketika Allah itu menyerukan kepada malaikat supaya bersujud, idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama, ternyata semua makhluk Allah yang ada waktu itu dalam bentuk gelombang seperti setan, jin, malaikat dan sebagainya, itu ternyata berat hati sesungguhnya. Berat hati itu artinya nggak cocok lah gitu. Semuanya sama, hanya bedanya kalau iblis itu menolaknya secara vulgar, kalau malaikat itu menolaknya secara diplomatis. Halus. Coba dengarkan argumentasi malaikat untuk menolak tidak bersujud itu.
Dia bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka mengatakan, para malaikat itu, ataj'alu fiha, apakah engkau hendak membuat di bumi ini may yufsidu fiha, yang akan membuat kerusakan di bumi ini, wa yasfiku dima, dan memanjirkan darah, wa nahnu nusabbihu, padahal kami selalu bertasbih, bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami selalu memuji engkau dan mensucikan engkau. Apa tidak cukup dengan kami saja? Ngapain bikin manusia yang nantinya merusak? Ini berarti ada informasi bahwa malaikat pernah melihat atau sudah melihat bahwa manusia itu merusak. Manusia itu perang, banjir darah. Berarti sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk hidup itu. Tetapi kitab-kitab tafsir yang ada, yang kita baca, apakah Al-Marwazi, apakah At-Tabari, apakah Ibnu Katsir dan sebagainya, itu mengatakannya bahwa makhluk hidup yang perang dan banjir darah itu bukan manusia, tetapi sebangsa jin. Menjadi pertanyaan, apakah jin itu ada darahnya? Saya pertanyaan lagi, mana bekas-bekas jin yang merusak di bumi ini? Apakah jin bisa merusak di bumi ini? Enggak. Yang merusak itu manusia. Binatang saja itu tidak merusak. Yang merusak lingkungan itu manusia. Gua saja, kalau ditempati ular, akan dipelihara oleh ular itu sampai kapanpun, ya gua itu akan tetap nyaman untuk gua. Tapi manusia merusak dengan dalih pembangunan, ya. Merusak semuanya itu, gunung ditebangi semuanya, sungai dikedukin semuanya dengan dalih pembangunan. Wa idza qila lahum la tufsidu qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ketika mereka diseru jangan merusak, mereka mengatakan kami membangun. Sebetulnya mereka merusak, hanya tidak merasa mereka itu merusak, dikiranya membangun, padahal merusak. Jadi argumentasi jin-jin yang perang itu ya tidak logis. Yang merusak manusia. Kalau belum ada manusia, malaikat tidak akan tahu bahwa di bumi ada makhluk yang merusak dan banjir darah. Nah, oleh karena itu kita sering bertanya, saya bertanya, Nabi Adam itu yang kita yakini dengan istrinya namanya Hawa itu, apakah Adam episode yang keberapa nih? Mungkin jadi sebelum itu ada makhluk hidup juga. Nah, itu beberapa hipotesa seperti hipotesa berupa apa namanya bakteri-bakteri semacam itu. Kemudian kita lanjutkan lagi pada bahwa teori-teori tentang asal mula penciptaan alam ini juga coba kita lihat berdasarkan mitos-mitos. Dalam mitologi itu juga banyak diceritakan tentang asal-usul alam semesta. Satu, pertama ada teori dalam bentuk mitos di Mesir, yaitu namanya Dewa Himo namanya itu di Mesir. Itu membuat manusia diperiuk dari tanah, ya apa namanya, pendil dari tanah, dipendil, digodok, digoreng gitu, bikin manusia. Kemudian istrinya yang bernama Tuhan Tut itu yang mencatat setiap manusia jadi, yang mencatat umurnya sekian tahun, penyakitnya ini, rezekinya begini, orang kaya, orang miskin, penyakitnya ini, matinya. Jadi mencatat nasib perjalanan hidup berikutnya. Itu namanya Tut, istrinya menurut gitu. Itu mitos yang ada di Mesir. Kemudian juga ada mitos lagi, dewa langit, itu namanya Dewa Nut, ya. Itu kawin dengan saudara perempuannya yang Manajib namanya, lalu berketurunan menjadi manusia ini. Kemudian yang ketiga ada lagi mitos, malah justru sekarang mitos itu dijadikan
simbol nama tentang galaksi yang kita tempati ini, yaitu galaksi The Milky Way, atau kita menyebutnya dengan galaksi Bima Sakti. Bahwa The Milky Way itu adalah asalnya ada seorang dewi ya sedang tertidur, rupanya ada seseorang ya dewa lain menitipkan bayi di sampingnya, dia menyusu. Jadi seperti burung apa namanya itu yang nitipkan telurnya ke burung lain tuh, iya di panak tuh, burung apa kedasih ya, burung kedasih itu kan nitip anaknya gitu. Jadi ada dia apa kedasih gitu anaknya. Nah begitu dewi itu bangun, tiba-tiba ada anak, ini anak siapa ini? Akhirnya dia tarik anak itu dari sedang nyedot susunya, akhirnya susunya berhamburan keluar, The Milky Way, itu artinya susu yang berhamburan, lalu bayi itu dilemparkan ke bumi, maka itulah asal muasal manusia pertama di bumi ini. Kemudian ada lagi kejadian manusia yang bermula itu dari seorang perempuan namanya Ashtar. Ini di daerah sana, di daerah mitos yang ada di daerah Babilonia di sana, yang biasa disebut oleh orang Yunani itu namanya Dewi Venus, oleh orang Greek Venus, di Arabnya namanya Uzza. Itu dia pernah kawin ya, dia melahirkan seorang laki-laki namanya Adonit, lalu dia kawin dengan anaknya sendiri. Itu dari situlah asal muasal manusia sampai sekarang ini. Itu semuanya mitos-mitos, nggak apa-apa kita baca aja, karena bagaimanapun sains juga memang awalnya dari mitos-mitos juga sebenarnya gitu.